Eksplorasi konsep diri, psikologi perkembangan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Falisa Putri Nurfa yang sekarang mengampu studi di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar yang sedang mewawancarai 2 responden remaja. Lalu saya akan kaitkan dengan beberapa teori yang ada. Baik, berikut adalah identitas responden saya yang memiliki usia yang hampir sama dengan berinisial F dan A yang merupakan teman saya. Nah, di sini mereka berdua berasal dari latar belakang yang berbeda dan sekarang mengampu pendidikan di universitas dan jurusan yang berbeda. Adapun kendala dalam wawancara kali ini karena waktu yang cukup terbatas dan metode wawancara yang saya gunakan itu menggunakan Zoom. Baik, selanjutnya pada slide ini saya akan membahas analisis hasil wawancara 2 remaja yang berinisial F dan A yang akan dikaitkan dengan beberapa teori psikologi perkembangan. Nah, selain itu kita juga akan melihat dari berbagai aspek sosial emosi dan pengaruh lingkungan. Jadi di video kali ini kita tidak hanya melihat jawaban responden tetapi menganalisanya secara psikologis. Pertama, kita akan membahas tentang identitas diri menurut Erikson. Menurut Erikson, masa remaja adalah tahap identity versus identity confusion yang dimana individu mulai mencari jati dirinya, siapa dirinya, apa tujuannya, dan bagaimana perannya di masyarakat. Nah, pada responden F, ia mengatakan bahwa dirinya mudah bergaul tetapi tidak mudah percaya pada orang lain dan membutuhkan waktu untuk membangun kedekatan. Selain itu, ia juga ingin menjadi ahli gizi di rumah sakit. Nah, kita di sini bisa melihat bahwa responden F sudah mengenal karakter dirinya dan memiliki arah ke masa depan. Artinya, sudah berada dalam proses pembentukan identitas yang cukup baik. Berbeda dengan responden A, ia merasa dirinya tidak memiliki bakat, mudah bosan, dan tidak yakin dengan kemampuannya. Ia juga merasa ragu apakah bisa mencapai masa depan yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya identity confusion yang menjadi kebingungan dalam memahami diri sendiri. Baik, selanjutnya kita analisis dari teori Piaget. Nah, menurut Piaget, remaja berada pada tahap formal operasional, yaitu di mana sudah mampu berpikir abstrak, logis, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Pada responden F, ia menyelesaikan masalah dengan cara yang berpikir sendiri terlebih dahulu, mempertimbangkan pro dan kontra, meminta pendapat kepada orang lain, lalu mengambil keputusan dan siap dengan konsekuensinya. Nah, ini menunjukkan bahwa responden F sudah memiliki kemampuan berpikir yang sistematis dan matang, sedangkan pada responden A, ia juga memikirkan masalah dari berbagai sudut pandang, tetapi seringkali dipendam sendiri dan menyebabkan overthinking. Artinya, secara kognitif, responden A sudah berkembang, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menggunakan kemampuannya tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam status identitas. Menurut Marcia, ada 4 status identitas berdasarkan eksplorasi dan komitmen. Pada responden F, ia masih mengeksplorasi berbagai kegiatan tetapi sudah memiliki tujuan hidup. Nah, ini disebut moratorium, yaitu masih mencari tetapi sudah mengarah ke identitas yang jelas. Sedangkan pada responden A, ia masih mencari jati diri dan belum yakin dengan pilihannya, bahkan cenderung dipengaruhi oleh harapan keluarga. Nah, ini menunjukkan bahwa responden A masih dalam tahap moratorium, bahkan bisa mengarah ke identity diffusion jika tidak adanya kejelasan. Artinya, pada responden F, proses menuju identitas yang matang, sedangkan responden A masih dalam pencarian yang belum stabil. Kita lanjut ke aspek sosial dan emosi. Pada masa remaja, emosi biasanya masih sangat labil dan hubungan sosial menjadi sangat penting. Pada responden F, saat mengalami stres karena tugas, yang langsung mencicil pekerjaan dan mengatur waktu. Nah, ini menunjukkan coping stres yang adaptif, yaitu cara menghadapi masalah yang positif dan efektif. Pada responden A, ia mengatakan bahwa stres muncul karena terlalu banyak pikiran dan cara mengatasinya adalah dengan tidur atau menangis. Ini termasuk coping yang berfokus pada emosi, bukan pada penyelesaian masalah. Dari perbedaan keduanya ini wajar terjadi pada remaja karena kemampuan regulasi pada
kemampuan regulasi emosi pada remaja masih berkembang, belum stabil. Selanjutnya kita masuk ke konsep natur versus nurture. Natur adalah faktor bawaan seperti genetik, sedangkan nurture adalah lingkungan seperti keluarga dan teman. Nah, pada responden F, ia sangat mempertimbangkan pendapat keluarga dan teman-teman dalam mengambil keputusan. Sedangkan responden A juga dipengaruhi oleh keluarga, tetapi tetap memilih mana yang sesuai dengan dirinya. Nah, kita di sini dapat melihat bahwa lingkungan memiliki peran penting pada remaja dan juga bagaimana cara dia berinteraksi, tetapi individu tetap memiliki kontrol terhadap keputusannya. Jadi perkembangan identitas mereka merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal yang ada. Nah, yang terakhir kita membahas refleksi diri. Pada responden F, ia berusaha menjaga diri dari pengaruh negatif baik itu dari sisi pergaulan dan lebih mengenal dirinya lebih dalam. Sedangkan pada responden A, ia menghadapi tantangan yang besar, yaitu kehilangan ayah yang membuatnya merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pengalaman hidup, terutama yang emosional, sangat mempengaruhi pembentukan identitas seseorang. Refleksi diri sangat penting karena membantu individu memahami dirinya dan dapat menentukan arah hidupnya. Sebagai kesimpulan dari saya, responden F menunjukkan adanya perkembangan identitas yang lebih stabil dan lebih positif, sedangkan pada responden A mungkin masih berada dalam proses pencarian jati diri yang lebih kompleks. Namun, ini adalah hal yang sangat wajar karena setiap remaja memiliki proses perkembangan yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah proses eksplorasi dan dukungan lingkungan yang baik. Baik, berikut adalah hasil dokumentasi yang telah saya kumpulkan melalui Zoom dan audio, tetapi audionya tidak bisa saya masukkan karena terlalu panjang dan tidak mencakup durasi 8 hingga 10 menit, sehingga saya memberikan solusi dengan cara mengetiknya lalu menuliskannya di Canva. Baik, berikut adalah 4 referensi yang saya gunakan dalam menganalisis konsep diri pada 2 remaja yang telah saya wawancarai melalui Zoom, dan saya kaitkan dengan teori-teori yang ada seperti teori Erik Erikson, Jean Piaget, Marcia, dan faktor sosial, lingkungan, emosional, maupun refleksi pada diri remaja itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang perkembangan remaja. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.